Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Alimuddin dengan NIM S1E1221117 dari kelas A Teknik Informatika. Jadi sekarang itu saya akan membahas mengenai materi Python yaitu kelas dan objek fundamental. Nah, jadi untuk membuat kelas itu yang pertama kita butuhkan kata kunci kelas. Nah, ini kemudian masukkan nama kelasnya. Misalnya nama kelasnya itu siswa. Selanjutnya, kemudian di sini misalnya siswanya itu ada 10 orang. Nah, jadi misalnya X sama dengan 10. Nah, sekarang kelasnya itu sudah jadi. Jadi nama kelasnya itu siswa dan isinya itu 10. Kemudian selanjutnya yaitu cara membuat objek. Nah, untuk membuat objek itu yang pertama kita ketikkan dulu objeknya. Misalnya di sini siswa 1 lalu sama dengan, nah di sini kita masukkan kelasnya. Jadi siswa. Nah, jadi objek 1 itu isinya kelas siswa. Kemudian, nah di sini kita akan print siswa 1. Nah, di sini karena kita mau memprint jumlah siswanya, nah maka di sini kita akan tulis x titik sama dengan titik x. Nah, oke, kemudian kita run. Nah, maka di sini akan muncul hasilnya 10. Nah, ini cara membuat objek. Selanjutnya, the init function. Nah, jadi untuk ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada kelas karena ini dasar sekali. Nah, jadi kita di sini membutuhkan yang namanya init. Nah, untuk menuliskan init itu yang pertama kita butuhkan kata kunci def. Kemudian underscore init. Nah, di sini akan muncul otomatis self. Kemudian di sini kita masukkan parameter yang misalnya siswa itu di sini nis, kemudian nama. Nah, lalu di sini kita akan masukkan self titik nis sama dengan nis. Nah, di bawahnya juga yaitu self kemudian nama sama dengan nama. Nah, ini adalah parameternya. Nah, ini adalah cara untuk menambahkan parameternya. Selanjutnya yaitu di sini kita buat dalam kurung. Nah, di sini kita akan masukkan parameternya. Yang pertama itu nis. Nah, jadi untuk menambahkannya yaitu pertama tanda kutip, kemudian masukkan nis, misalnya 222. Kemudian koma, kita masukkan namanya. Nah, namanya itu misalnya Aldi. Kemudian kita print. Nah, jadi hasilnya adalah, oh ada yang error. Oh, ternyata di sini kita salah tulis. Sini nama. Oke, selanjutnya kita coba run. Nah, maka hasilnya itu akan begini. Nah, ini sebenarnya sudah sesuai dengan hasilnya yang ini, tetapi ini namanya adalah string object. Nah, jadi begini untuk cara pembuatan fungsi init.
Selanjutnya, kalau kita mau menampilkan ini, yaitu 22 dengan Aldi, maka kita harus menggunakan yang namanya fungsi str atau string. Nah, jadi caranya itu seperti ini. Yang pertama, kita bikin dulu def, lalu format str. Nah, kemudian ini kita hapus. Kemudian di sini itu kita return, lalu kita gunakan format string. Nah, kita masukkan nis dan nama. Tetapi kita harus memasukkan juga di awalnya, yaitu self. Nah, ini juga kita masukkan self. Kemudian titik nis. Kemudian kita coba run. Maka yang tampil itu adalah ini, 222 dan Aldi. Nah, ini akan tampil. Nah, itu adalah cara yang namanya the str function. Selanjutnya, metode objek. Nah, jadi metode objek itu kayak seperti begini. Misalnya kita bikin fungsi baru. Di sini def, terus misalnya di sini sapa self. Kemudian di sini kita masukkan yaitu print, lalu format string, kemudian misalnya halo, lalu di sini kita masukkan self titik nama. Kemudian ini kita hapus, kita ganti menjadi siswa 1 titik sapa. Nah, coba kita run. Oh, ada yang error. Di sini harusnya kita pakai tanda kurung. Kemudian kita coba run lagi. Nah, maka hasilnya adalah begini. Halo Aldi. Nah, ini adalah contoh metode objek. Baik, selanjutnya ini sebenarnya tidak harus kita tuliskan self. Ini kita bisa ganti apapun itu. Nah, tetapi ini harus menjadi parameter pertama. Nah, jadi ini bisa selain self, misalnya X atau apa atau apapun itu, tetapi kita mengikuti saja parameter bawaannya yaitu self. Nah, itu. Jadi self ini bisa diganti-ganti. Selanjutnya modifikasi objek. Nah, jadi modifikasi objek itu misalnya di sini nis-nya kan 222. Nah, di sini kita bisa modifikasi objeknya misalnya nis sama dengan 111. Nah, kemudian kita print siswa 1. Kemudian kita run. Nah, maka yang tadinya nis-nya itu 222, ketika kita sudah modifikasi, ini akan menjadi 111. Nah, ini dia cara memodifikasi data. Selanjutnya, kita juga bisa menghapus data. Misalnya kita mau hapuskan data nis ini. Jadi caranya itu ini kita hapus dulu, kemudian di depan sini kita tambahkan kata kunci del atau delete. Kemudian kita save, lalu kita coba run.
Nah, maka di sini akan terjadi error karena listnya ini sudah dihapus. Begitu. Selanjutnya, kita juga bisa menghapus siswa 1 ini dengan cara ini kita hapus saja, lalu kita run. Nah, maka siswa 1 ini akan betul-betul terhapus. Nah, jadi ini akan betul-betul terhapus. Ini. Selanjutnya, pass statement. Nah, jadi pass statement itu sama seperti yang biasanya. Jadi untuk kelas ini itu tidak boleh kosong. Kalau kosong itu akan terjadi error. Nah, tetapi kalau kita mau mengosongkannya di sini, kita tinggal memakai pass saja. Nah, kemudian kita coba run. Maka hasilnya akan seperti ini, tidak terjadi error. Nah, baik, ini saja untuk penjelasan saya mengenai materi kelas dan objek fundamental. Sekian dari saya, terima kasih.